Eh, Alhamdulillah tidak ada revisi, Tidak ada revisi. langsung diterima. Keluar masuk di The New Star. Information and entertainment. Sebenarnya lebih ke, kalau menurutku pribadi ya, lebih ke touch sama soul sih. Mereka luar biasa sekali dan memang kerjanya sangat cepat aja. Karena jadi efisien juga buat kita. Karena saya nggak main waktu dia sistemnya per hari kan. Iya, dia sistemnya per hari. Jadi per hari bisa berapa lagu gitu. Jadi kalau mereka sistemnya agak berbeda. Itu aja sih sebenarnya. Jadi dan lagunya kan memang dominan orkestra. Jadi dibutuhkan orkestra yang sangat baik. Yang menarik adalah Ahmad itu juga merubah lirik. Ya. Karena kenapa sih alasan itu mau merubah lirik? Lebih cocok aja sih. Jadi ya walaupun lagu bukan ciptaanku, tapi aku juga sangat mikirin liriknya sebenarnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata memang harus ada yang direvisi di part ref chorusnya. Sampai sempat dia harus semedi dulu. Iya. Ya begitulah. Jadi memang banyak hal yang kadang kalau udah diproduksi itu ya tiba-tiba atau improve. Kan kalau proses membuat lagu itu mungkin ini kali yang paling rumit atau seperti apa? Salah satunya aransemennya juga berubah-berubah. Ini salah satu yang paling rumit. Sebenarnya saya yang PR gitu loh, mempunyai rekan duet yang suaranya seperti yang semua juga tahu bahwa Cakra kan adalah penyanyi pria di Indonesia yang one and only deh. Nggak ada lagi penyanyi pria di Indonesia yang seperti suaranya Cakra gitu. Jadi nggak berisik saya. Nah, jadi saya diperlukan persiapan khusus. Jadi sebelum nyanyi itu juga ada pemanasan khusus gitu. Karena supaya bisa mengimbangi karakter vokalnya Cakra gitu. Ya syukur alhamdulillah bisa lumayan mengimbangi. Jujur itu justru yang paling saya beban. Memang saya harus bisa istilahnya tetap harus bisa ngeblend sama Mbak Titi, karena Mbak Titi kita tahu seperti apa suaranya juga, dan saya ingin bikin saya ikut duet sama Mbak Titi itu jadi pengen ngeblend gitu. Jadi memang itu yang agak sedikit challenging buat saya karena memang saya kadang suka terlalu berisik. Jadi sampai Mbak Titi harus rekaman lagi karena saya nggak bisa ngurangi volume saya. Iya makanya ulang lagi kok kayaknya kurang gimana gitu pokoknya. Soalnya kalau saya nyanyi agak sedikit pelan tuh kayak jadi malah hilang-hilang. Jadi makanya saya mencoba untuk stabilin itu biar dengan suara Mbak Titi bisa blend. Berarti bisa dibilang kendalanya karena suara yang lebih tinggi sendiri yang terjadi. Oh enggak, lebih ke powernya aja. Untuk nyimbangin itu, terus saya juga karena memang kalau dari lagu itu sendiri kita sudah dapat porsinya masing-masing yang udah diiniin, terus ada juga yang kita nyanyi bareng, ada kita yang saut-sautan gitu. Jadi benar-benar di strukturnya udah dibikin sebaik. Jadi salah saya di awal pengen nyanyi duluan gitu kan. Nyanyi gitu kan. Nah, dengan interpretasi saya, dengan power yang saya rasa sesuai dengan lagunya gitu. Tapi pas Cakra masuk, langsung minder saya. Nggak bisa, gua harus ulang, harus retake gitu. Jadi ya udah, sekali sini terus tapi di Praha juga. Ya. Tapi Cakra sendiri merasa memaksakan diri untuk dengar lagu ini. Oh, justru kalau saya sebagai istilahnya yang suka nyanyi ya, jadi untuk tantangan seperti ini tuh suka gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang bagi saya sendiri. Terima kasih Mbak. Jadi memang bagi saya sendiri, saya suka tantangan dalam setiap kali saya rekaman. Jadi ini salah satu yang menantang diri saya untuk bisa berduet tapi satu ruh. Jadi memang untuk apalagi untuk soundtrack sebuah movie itu memang kadang ada beban tersendiri karena memang dengan kata lain lagu itu juga harus menghidupkan sebuah film gitu. Jadi makanya untuk saya ini tantangan yang luar biasa dan alhamdulillah saya bisa memberikan yang terbaik lah. Kalau kalian berdua sendiri menginterpretasikan tema perpisahan di layar ini seperti apa, bisa menjiwai?
Kalau saya sudah berpengalaman dalam perpisahan, jadi saya sudah cukup tahu bagaimana rasanya. Jadi saya tidak merecall lagi apa rasanya. Tapi yang agak beban adalah ketika berpisah tapi harus melepaskan tapi tidak boleh melupakan gitu. Nah sebenarnya kan saya kalau melepaskan udah lupain aja gitu. Nah ini, waduh gimana caranya? Itu ya belajar dari Cakra. Cakra itu kan kalau nyanyi kan sebuah lagu jadi enak tuh karena dia bisa benar-benar memberikan ruhnya gitu. Jadi saya sebenarnya bingung, saya tolong ilmu dari dia aja nggak tahu. Tapi kalau boleh tahu di awalnya itu dibangun chemistry-nya bagaimana sih? Nah, lucunya kita jarang ketemu, Ya, jarang apalagi ketemu. dalam satu event. Dia pas ketemu nggak tahu kenapa, tiba-tiba kok kayaknya langsung Udah, kok gitu, ini langsung jadi klik gitu. dan pas pertama ketemu juga workshop pertama, kedua sampai rekaman tuh udah alhamdulillah Mbak Titi Jadi nggak aja terlalu gitu. galak gitu kan. Emang gue terkenal galak. Dan dia nunggu sampai saya selesai rekaman, diawasi dengan baik, jadi itu privilege buat Cuma saya. dipantau aja, cuma diliatin aja gitu. Cakra berarti ada kebanggaan tersendiri ya, Sangat. kamu duet sama Diva ini. Aku yang bangga dong, aku juga bangga bisa buat sama Cakra. Pokoknya yang tadi seperti Mbak bilang, memang ini salah satu hal yang saya syukuri tahun ini, sangat syukur. Kan sempat kamu sama hari. Ini buat ceritain mama Meditasi itu lebaynya aja, cuman maksudnya saya benar-benar di kamar gitu karena nggak mau diganggu supaya bisa cepet jadi. Karena saya tuh sebenarnya seorang penulis lirik lagu yang nggak bisa cepet. Saya harus kontemplasi dulu, saya harus kata ini cocok nggak dengan nadanya, cocok nggak dengan kalau saya nyanyikan apakah bisa enak atau jadi aneh gitu. Ini pemilihan kata-katanya. Nah itu kan butuh waktu. Sementara ini rekaman menunggu nih. Ya. Kalau nggak cepet selesai jadi liriknya nanti mundur-mundur lagi. Ya. Jadi saya harus mengurung diri. ada berapa jam revisi berapa kali? Alhamdulillah tidak ada revisi, Tidak ada revisi. langsung diterima. Keluar masuk di grup lirik yang ditulis Mbak Titi dan memang masuk ke dalam video-videonya, udah nggak ada revisi lagi. Soalnya lirik itu harus sama kalibernya sama melodinya kan. Ya. Harus sama, bobotnya tuh harus sama. Jadi jangan sampai liriknya terlalu ringan untuk melodinya atau terlalu berat. Jadi harus benar-benar dipikirin gitu. Terus soalnya overthinking orangnya, jadi ya gitu deh. Ya, Mbak Titi kenapa membuat lirik ini? Apa karena puas dengan lirik sendiri atau tidak? Oh enggak, akan ada perubahan. Ada perubahan Jadi sementara ya udah deh, saya menawarkan diri. Gue aja deh yang bikinnya perubahannya gitu. Tapi dengan resiko itu harus mengurung diri. Jadi mungkin maaf lihat dari ini posternya kelihatan lebih muda. Ayo dong. Ini juga waktu puasa saya ya, ini kan saya nggak makan, jadi ya bulan Ramadan, jadi memang saya udah sekarang makan nasi lagi, jadi kayak gitu lagi. Ya terima kasih. Oke, Angle-nya aman. aja bagus.